Halo, selamat malam semuanya. Selamat hari Selasa. Apa kabar? Ya, seneng banget episode ke-35 minggu ini Dikdok Diskusi Karo Dokter spesial akan ngobrol seru sama dokter spesialis anak. Udah tau lah ya kita ngobrol sama siapa malam hari ini. Kita akan ngobrol langsung aja sama dokter Ria Yohanita SPA atau dokter spesialis anak. Karena lagi rame banget dan tetap rame ya tentang kondisi update seputar anak. Jadi kita bahas seru hari ini tentang mitos dan fakta tentang anak bersama dokter Ria. Nah sebelum itu teman-teman boleh nanti list pertanyaannya apa aja, kita akan jawab sama dokter Ria. Dan tentunya kita akan ada satu informasi spesial untuk teman-teman yang join live malam hari ini. Oke, kita masih nungguin dokter Ria ya. Aku akan tempelin dulu ini. Teman-teman bisa pakai ini. Mau sapa-sapa dulu ya. Ada hai Kak Wena, hai selamat malam. Sambil menunggu yang lain, kita nunggu dokter Ria dulu join nih teman-teman. Teman-teman jangan lupa juga untuk install aplikasi YesDoc, ada di App Store. Jadi nanti teman-teman bisa langsung nih konsultasi sama dokter Ria, bisa langsung video callan dan bisa langsung tahu nih keluhan apa yang teman-teman ayah bunda sekarang sedang rasakan terhadap anak-anak gitu ya. Nah ini dokter Ria, hai dokter Ria udah gabung. Hai, kita akan langsung saja sambungkan ke dokter Ria. Apakah udah tersambung ya? Coba aku terima. Kita sambungkan langsung sama dokter Ria. Hai dok. Hai Mbak Ivo. Malam dokter. Malam, gimana kabarnya? Baik dok, gimana dok? Kayaknya sibuk banget tadi juga baru live ya dok ya. Iya, baru live tadi. Lagi rame banget dok, thank you ya dok ya, udah sempatin waktunya di sela-sela ini ya. Kalau di sini di Jakarta Utara lagi hujan dok, nggak tahu nih di tempat dokter lagi hujan atau enggak nih dok. Oh enggak, aku di pusat lagi enggak sih. Mudah-mudahan enggak Oke. deh. Jadi ini teman-teman mungkin ayah bunda atau yang lagi join sama kita malam hari ini mungkin lagi di perjalanan pulang kantor atau yang udah nyantai nih mungkin pakai baju tidur enak banget ya dok, kita masih di kantor. Iya, benar. Bisa join sama kita, bisa tanya jawab sama dokter Ria langsung nih mumpung dokter Ria ada di sini malam hari ini di live Instagram. Dokter Ria thank you ya dok ya sekali lagi sudah mau sharing di Dikdok episode 35. Jadi mungkin dokter Ria ini first time di sini sharing bareng. Dikdok ini edukasi melalui live Instagram. Tujuannya tadi supaya semua yang bergabung lebih mudah aja gitu. Jadi nonton sekarang tuh kita nggak cuma nonton hiburan, jadi nonton edukasi pun lebih enak, bisa sambil nyantai, nggak perlu yang gimana-gimana banget. Dan dokter Ria hari ini bersedia gitu. Langsung aja nih dok. Dokter Ria di sini teman-teman sebagai dokter spesialis anak, update-annya kan lagi rame ya sebulan lalu ya dok ya tentang gagal ginjal akut. Tapi kita nggak akan bahas gagal ginjal akut, kita langsung bahas mitos dan fakta. Dan nanti kalau ayah bunda atau teman-teman ada pertanyaan seputar anaknya atau keluarganya, boleh langsung ditulis di kolom komentar, kita akan jawab langsung sama dokter ya. Dok, langsung ya, mitos dan fakta. Mitos atau fakta dok? Susu kental manis setara dengan susu formula. Mitos, big mitos. Jadi Oke. susu kental manis itu merupakan susu yang dibuatnya melalui proses evaporasi atau penguapan. Nah, umumnya si susu kental manis ini itu memiliki kadar rendah protein dan tinggi gula. Jadi WHO 2015, WHO Mm-mm. ya, itu sudah merekomendasikan batasan tambahan gula terhadap makanan anak-anak kita, yaitu kurang dari 10% dari total kebutuhan kalori harian sesuai usia. Nah, pada susu kental manis ini, dalam seporsinya itu ditemukan ada lebih dari 50% kadar gulanya. Jadi bayangkan aja begitu sangat tingginya kadar gulanya. Sedangkan kadar proteinnya sangat rendah, sehingga susu kental manis tidak bisa disamakan dengan susu formula yang sudah mengikuti kodeks alimentary. Gitu. Kodeks Wow, alimentary itu apa sih? Itu apa standar tuh? yang diberikan oleh badan yang berwenang yang meng-approve susu yang masuk ke Indonesia itu harus memenuhi standar kebutuhan kalori atau kandungan nutrisi dari si anak-anak kita sesuai usianya masing-masing. Begitu. Oke, jadi jawabannya adalah susu kental manis setara dengan susu formula mitos. Itu. Lanjut ya dok, kedua, mitos atau fakta? Bayi gemuk
adalah bayi yang sehat. Nah, gimana dok? Mitos, mitos. Jadi kalau kita ngomongin suatu kondisi namanya malnutrisi atau nutrisi yang terganggu itu nggak cuman Mm-mm. kurus doang, tapi gendut juga sama. Kita itu maunya ya yang cukup-cukup aja, nggak gendut, nggak kurus gitu, yang sesuai sama kurva pertumbuhannya, nggak perlu digendut-gendutkan agar Ya, kelihatan anaknya cabi, waduh kayak sehat, betul. bisa dibanggakan ke tetangga-tetangga, iya anakku gendut, bayiku gendut gitu. Biasanya kan sukanya gitu nih mama-mama, Iya, kalau nggak gendut nggak sehat. nggak sehat Jadi betul. pengen gendut-gendutan, padahal gendut itu juga akan berisiko kalau anak mengalami overweight obesitas, itu bisa berisiko mengalami suatu penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, mellitus misalnya di kemudian Oh. hari. Jadi udahlah yang cukup-cukup aja, yang sesuai aja sama kurva gitu. Nah itu ayah bunda ya, jadi jangan suka menjudge anak orang kalau nggak gendut berarti nggak sehat gitu ya, nggak boleh. Nah ternyata sehat itu belum nggak selamanya gebuk gitu kayak tadi. Berarti bayi gebuk adalah bayi yang sehat adalah mitos. Oke, ini mitos dua-duanya nih. Yang ketiga ya dok ya, anak harus menghabiskan makanannya. Mitos atau fakta? Maksudnya ini mungkin supaya sehat Mitos, ya dok? Oke, mitos. mitos. Oke. Jadi seperti kita ketahui kalau kita sendiri itu tidak selalu akan mau mood untuk makan. Makan 3 kali sehari sesuai jamnya. Jadi pagi kita makan pagi, siang kita makan siang, malam makan malam. Kita orang dewasa aja itu belum tentu moodnya akan terus mood makan gitu. Nah, balik lagi ke bayi atau anak kita, dia kan juga manusia, bukan robot yang hanya kita suapin, jejelin harus masuk gitu ya. Dia juga kayak kita, punya perasaan, punya keinginan, punya kemauan, punya selera, punya mood juga. Jadi anak itu nggak harus menghabiskan makanannya. Jika nggak mood ya udah, cukup kita berikan sesuai yang kita anggap itu nutrisinya tuh terpenuhi, nutrisinya tuh oke menurut kita. Selanjutnya kalau anak itu nggak mau makan ya kita nggak boleh paksa-paksa gitu. Karena kita harus Setuju. menghargai dong si anak kita itu kan punya hak ya, dia Iya, mengungkapkan perasaannya, meluapkan bahwa perasaannya. dia tuh nggak mau makan gitu, lagi nggak mood, aku kenyang nih mah, gitu katanya. Iya, Tuh. iya, betul. Setuju dok, oke. Ini lanjut, ini ada pertanyaan mitos atau fakta di kolom chat kita dari Syarifatul Jana underscore. Dok, mitos atau fakta, hint milk bisa buat BB bayi naik. Itu Terima hint milk kasih, apa ya dok ya? ya, Mitos. terima kasih Mama Syari pertanyaannya. Jadi namanya ASI itu mempunyai kandungan namanya formil dan inmil. Formil itu ibaratnya Oh, apa ya, kayak jadi kalau bayi menyusu itu, dia kalau menyusunya cuma sebentar-sebentar, cuma 5 menit gitu ya, itu cuma oh, dapat asinya asi depan aja, gitu ibaratnya oke. kayak gitu ya kasarannya. Ya. Cuma dapat formil doang. Tapi kalau begitu dia mencuk-mencuk sampai payudaranya mamanya itu kosong, maka dia dapatnya asi yang belakang. Asi belakang itu namanya hind milk. Artinya yang hind milk itu bedanya apa sih sama formil? Formil itu lebih banyak mengandung glukosa atau gula ya. Nah, sedangkan si yang ASI belakang itu lebih banyak mengandung lemak. Ya tentunya kalori dari protein dan lemak itu akan glukosa sama lemak itu berbeda. Tetap sebetulnya formil itu ada lemaknya, tapi lebih banyak lean milk. Karena lemaknya banyak, tentunya kalorinya itu, anggaplah 1 gram lemak itu mengandung 9 kalori, sedangkan 1 gram gula mengandung 4 kalori. Jadi bayangin 4 sama 9, ya pastinya udah jauh lebih tinggi yang mengandung lemak, yaitu lean milk yang banyak. Jadi kalau lagi nyusuin, pastikan payudaranya sampai kosong ya, untuk menjaga si produksinya juga oke. Gitu, dan berat badan bayinya bisa lebih bagus. Oke, ini bagus banget dari dokter ya. Thank you ya Kak Syarifah. Nanti teman-teman boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar. Dok, yang keempat dok, mitos atau fakta? Jus baik buat anak. Bagus nggak dok? Fakta, fakta, jus bayi Fakta. boleh diberikan pada anak, tapi pada usia di atas 1 tahun. Jus bayi Oh, itu diberikannya juga dalam menu snack, jadi bukan menggantikan makan utama. makanan utama. Pada anak di bawah usia 1 tahun, itu sebaiknya tidak diberikan jus. Kenapa? Karena kalau di jus, kandungan nutrisi yang ada atau vitamin yang ada di dalam buahnya itu jadi hilang. Kita cuma dapatnya ampas-ampas doang bayi. Padahal bayi kita tahu di bawah
usia setahun, 6 sampai 1 tahun itu kapasitas lambungnya cuma sedikit. Jadi apa yang kita masukkan harus betul-betul yang berenergi, yang oke. Gitu. Setuju. Oke, tadi fakta tapi tetap ada apa ya standarnya lah menurut dokter ya. Oke, lanjut sebelum kita lanjut nih ada dari Lupita Cynthia dok di kolom komentar. Dokter kesayangan 2G, love dok. Kenapa bayi udah mau 3 bulan lagi susah nenen dan minum dot? Kata orang karena ibunya banyak makan pedas. Bener nggak dok? Kita atau fakta? Halo Mama Lupita, Mama Double G. Wah, makasih lo udah mampir, mah. Jadi, emang si Gavel lagi, si Ade lagi itu ya, lagi susah nenen dan minum dot Iya, ya. ada nggak itu Kayaknya pengaruhnya nih, karena curhat ibunya makan nih. pedas? Ya, jadi balik lagi kalau bayi umur sekitar 3 bulan, 4 bulan Bulan. itu pendengaran sama penglihatannya memang udah lebih tajam. Jadi dia lebih gampang terdistraksi. Misalnya nih lagi nyusuin nih, terus tiba-tiba nanti papanya lewat atau mbaknya lewat tuh, Mbak Gasa Iya. itu adik G sama kakak G. Kakak G-nya namanya Gasa. Nah, Mbak Oh, Gasanya lewat, langsung tuh adik G-nya langsung ciut oleh terdistract. lepaslah Iya. itu neneknya, biasanya begitu, jadinya lebih apa ya, lebih nggak bisa konsentrasi kayak waktu bayi dia tidur diam nyot 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 gitu, nggak bisa kayak gitu sih memang, karena memang udah alert banget gitu. Nah kalau kayak gitu tipsnya adalah menyusuinya pada saat tidak ada distraksi, jadi di kamar sendirian gitu, jadi suasananya hening untuk menghindari apa distraksi-distraksi. Nah, Distraksi balik ya. lagi kalau mengenai kata orang ibunya banyak makan pedas itu big mitos gitu. Betul. Jadi nggak ada ngaruhnya mau makan pedas, mau makan kecut, asam atau apapun itu oke-oke aja. Malah kalau mamanya lagi senang makan pedas dikasih makan pedas malah mood booster, jadi asinya makin banyak. Oke, ya ini saya juga baru dengar sih ada pengaruhnya makan pedas tapi mitos ya. Lanjut, thank you ya ini Mama Lupita, semoga menjawab pertanyaannya. Lanjut dok, wah udah mulai rame nih yang nanya. Dok, dari Etniken Proborespi, mitos atau fakta dok, madu bagus untuk anak di bawah 1 tahun? Mama nih, terima kasih juga ya udah join. Nah, jadi di madu Di bawah bagus 1 untuk tahun. anak di bawah 1 tahun adalah mitos. Madu itu mengandung namanya spora Clostridium botulinicum, yang mana kalau anak di bawah usia 1 tahun, sistem penyeraan, sistem imunitasnya belum mampu untuk menangkal si kuman-kuman yang masuk, terutama spora botulinicum yang mungkin ada di madu gitu. Jadi dia berisiko macam-macam kalau sampai minum madu yang mengandung Clostridium botulinicum itu tadi. Nah, diyakini menurut beberapa penelitian adalah bahwa anak di atas usia 1 tahun karena seiring dengan pencerahannya makin matang, sistem imunnya makin oke, maka dia bisa menangkal spora yang ada di dalam madu gitu. Spora itu sesuatu yang jahat ya, yang bisa membuat badan kita jadi sakit gitu. Oke, jadi sebaiknya jangan dikasih ya kalau di bawah 1 tahun ya dok ya. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut jawab pertanyaan di live Instagram, kita lanjut ke sini ya dok ya list kita. Next dok, mitos atau fakta, anak perlu karbohidrat ekstra karena banyak olahraga? Mitos. Jadi nggak perlu diekstra-ekstrain, cukupi aja makanannya sesuai dengan porsinya. Jadi misalnya anak usia 2 tahun ya, kalau olahraga mungkin 2 tahun ya, atau 1 atau 2 tahun lah ya. Nah, setiap kali makan itu satu porsinya adalah sekitar 250 mili. Nah, di dalam satu mangkok itu mengandung karbohidratnya sekitar 35-60%, protein hewani sekitar 10-20%, lemaknya sekitar 30-45%. Dan jangan lupa menyisipkan sayur di dalamnya. Jadi karbohidrat pada anak yang olahraga nggak perlu kok diekstra-ekstrain gitu. Itu kan kalau yang lagi olahraga fitness orang dewasa gitu ya, itu mungkin ada suatu suplemen tambahan gitu untuk meningkatkan massa otot. Nah kalau bayi mah atau anak kan nggak usah, jadi sesuai aja sama yang porsinya. Ya, sesuai sama porsi yang diharus. Oke, lanjut nih kita ke live-nya dok dari Rizky Ratih G. Halo dokter cantik, mitos atau fakta, ibu minum kopi, anaknya jadi susah tidur atau bayi ASI ya dok? Saya baru dengar, gimana dok?
Terima kasih Mama Rizky udah mampir juga nih. Aduh, banyak yang mampir jadinya. Jadi ibu minum kopi anaknya bisa tidur. Ini anak yang lagi Mitos, asing ya dok gitu ceritanya. mitos. Oke. Jadi tentunya ibu yang lagi menyusui kalau minum kopi kan nggak banyak-banyak, paling 1-2 cangkir, nggak mungkin lah lebih dari itu, kecuali yang edik banget ya. Dikatakan suatu penelitian bahwa kalau ibunya itu meminum sekitar cuma 1-2 cangkir aja ya, sekitar 100-200 cc aja, itu tidak akan pengaruh terhadap bayi yang sedang mendapatkan ASI. Jadi nggak akan keluar lewat ASINya kok. Sehingga efek samping susah tidur itu tidak terjadi. Kecuali kalau ibunya misalnya minumnya dalam jumlah yang banyak kopinya. Misal 10 cangkir sehari atau mungkin setiap kali minum ya pokoknya harus kopi. Nah, itu yang bisa berkontribusi terhadap ASI-nya gitu. Mempengaruhi ASI. Oke, thank you dok. Ayo yang mau tanya nih waktunya dikit lagi, kapan lagi bisa langsung dijawab sama dokter Ria nih live. Dok next ya, ini yang lagi rame ya dok, terkait sama yang lagi rame-rame sebulan kemarin, kita masuk mitos atau fakta, kalau anak demam harus langsung diberikan obat. Mitos ya. Jadi kalau anak demam itu pastikan bukan dengan mendukun. Jadi arti mendukun adalah anaknya demam dok. Ya terus berapa suhunya? Pokoknya dipegang demam. Iya gitu. Itu tidak boleh sama sekali. Jadi kalau udah punya anak itu harus wajib punya termometer sehingga bisa mengukur anaknya itu dengan benar. Karena kan anak bukan untuk dicoba-coba. Jadi harus diukur pakai termometer. Benar nggak itu demam? Dikatakan demam dengan suhu dengan termometer ketiak adalah di atas 38 derajat Celcius. Di antara 37,5 sampai 38 dikatakan demamnya udah sumeng tuh gitu. Nah, pada saat anak demam, misalnya termometer digitalnya atau termometernya di atas 38 atau di atas 37,5. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah cukupi cairannya sesuai berat badannya. Itu ada perhitungan cairan berdasarkan berat badan tuh ada. Nah, kemudian yang kedua, cobalah untuk telanjangi anak skin to skin ke kita untuk transfer panas. Yang ketiga bisa dilakukan kalau nggak mau ya, kalau nggak mau telanjang oke. Jadi yang ketiga pakaiin baju yang tipis aja, jangan malah diselimuti sampai tebel pakai jaket, pakai selimut, waduh, kaos kaki, seluruh badan ditutupin. Ya tentu saja anaknya makin panas makin heboh. Yang keempat itu adalah kompres pakai air hangat. Jadi jangan salah, kalau anak lagi demam jangan dikompres air biasa, tapi kompresnya air hangat. Kenapa begitu? Kalau kompresnya air dingin, begitu air dingin kesentuh ke tangannya atau ke badannya, maka dia akan memberikan sinyal tuh ke otak. Hai otak, ini loh lagi kedinginan nih, cepetan kamu harus memanaskan badanmu karena di luar dingin gitu kan ya. Makin lah itu heboh makin panas. Nah itu dia. Makanya harus diperhatikan kalau kompres jangan kebalik-balik. Harus kompresnya dengan air hangat. Di mana? Di seluruh permukaan tubuh. Seperti kita memandikan. Kalau nggak mau sampai anaknya dibukain, sampai kayak orang dimandiin, oke, nggak apa-apa. Kita bisa kompres di area pembuluh darah yang besar, yaitu biasanya ketiak, selangkangan. Kemudian kalau bayi, di kepala boleh. Yang dimana pembuluh darahnya masih terlihat. Seperti nah, baru yang terakhir, kalau Anda udah dilakukan itu semua, udah pusing, Anda rewel banget, jadi nggak mau makan, nangis sepanjang hari. Nah, itu baru bolehlah diberikan paracetamol. Jadi paracetamol itu bukan untuk tujuannya menurunkan demam, tapi untuk mengatasi agar anak itu nyaman gitu. Jadi untuk memberikan kenyamanan. Kenyamanan. Iya, nah ini mama papa ya bunda harus tahu ya dok ya konsepnya bukan menurunkan panas, hanya memberi kenyamanan dan itu pun ada timingnya dok ya, nggak selamanya gitu. Oke, thank you dok. Ayo, sebentar lagi nih waktunya kita lanjut. Udah mulai banyak banget udah masuk dari Maria Teresyaw. Dok, apakah kalau bayi lebih sering ngemil daripada makan besar itu baik untuk pertumbuhannya? Kalau kadar asumsinya adalah nggak apa-apa deh banyak ngemil, yang penting ada makanan masuk. Jadi makan besarnya ke skip. Nah, ini konsepnya gimana? Baik, terima kasih Mama Maria pertanyaannya. Jadi pada dasarnya anak itu dalam satu hari harus makan minimal 3 kali makan utama dan 2 kali snack. Tentunya kalau makan utama itu digantikan oleh snack, kenapa sih itu ada makan utama dan snack? Karena kandungannya itu berbeda loh. Makan utama kalorinya sekitar
anggaplah 200 sampai 250 kilokalori pada anak di atas 1 tahun. Sedangkan snack itu sekitar ya 60-an lah ya. Bayangin Iya. jomplangnya kayak gimana. Nah, andai makan utama ini digantikan oleh snack, benar anaknya akan kenyang, akan makan, akan tetap kenyang. Tapi kandungan kalorinya berbeda. Sehingga jika kalori atau energinya berbeda, maka outcome yang dihasilkan berat badannya ya jadi segitu-segitu aja, nggak naik. Jadi nanti jangan sampai jadi balik lagi, anakku nggak mau makan, maunya snack terus. Salah. Jadi kita yang harus evaluasi gitu mah, apakah memang yang kita berikan tuh udah benar sesuai dengan apa gitu. Misalnya jadi anaknya nggak mau makan dok, mau yang ngemil doang. Ya iya, kita yang membiasakan. Anak kan terimanya dari kita doang ya. Jadi dia terima jadi dari kita. Apalagi anak-anak yang di bawah usia 2 tahun, dia cuma terima jadi dari kita. Jadi kita yang mesti introspeksi. Gitu. Nah, kalau anak diberikan kalorinya yang rendah, otomatis pertumbuhannya akan terganggu. Begitu terganggu, berat badannya seret, nanti pusing nih. Begitu itu terjadinya secara terus-menerus, maka risiko untuk terjadinya pendek akibat kurang nutrisi atau stunting itu akan besar. Begitu stunting terjadi pada usia 2 tahun, itu dia sulit kembali. Akan menurunkan 3-4 poin IQ anak dibanding anak yang tidak stunting. Berikutnya, kalau udah stunting begitu, IQ turun, nah dampaknya sangat panjang sampai dia besar. Gitu. Wah, cuman dari ini ya dok ya, cuman dari mengatur pola makan anak itu ternyata bisa berisiko sejauh itu ya dok ya. Waduh, wah ini ayah bunda harus bener-bener apa lebih cari tahu ya, lebih banyak nanya gitu ya sama dokter memang yang spesialis anak. Oke dok, kita nyambung ke sini ke list kita dok. Lanjut nih soal obat-obatan yang lagi rame juga. Mitos atau fakta dok? Jika gejala penyakit sudah hilang, maka anak bisa berhenti mengkonsumsi antibiotik. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi balik lagi aku bertanya, kenapa diberikan antibiotik? Kalau misalnya memang anaknya dicurigai atau gejalanya memang dicurigai oleh si dokternya adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, antibiotik ada tempatnya. Namun jika penyebabnya bukan bakteri, maka sebaiknya tidak menggunakan antibiotik. Apalagi penggunaan antibiotik itu secara tanpa konsul dokter. Jadi pokoknya anakku demam udah 3 hari nggak sembuh-sembuh, udahlah nggak sembuh, daripada ini kasih aja antibiotik, beli bebas gitu. Hati-hati ya, antibiotik yang digunakan tidak pada tempatnya akan berisiko meningkatkan resistensi atau kekebalan pada anak. Selain itu, antibiotik itu ada beberapa yang bisa nefrotoksik. Arti nefrotoksik adalah meracuni ginjal. Sekarang ada peristiwa gagal ginjal akut, jadi jangan sembarangan memberikan. Saya itu kalau ngasih pasien antibiotik itu irit banget gitu. Jadi bener-bener kalau memang sampai kadang saya harus cek dulu darahnya. Bener nggak sih ini bakterial ini yang menyebabkan dia sampai sakit itu. Kadang pun bahkan yang labnya menunjukkan bakteri, saya janjian sama orang tuanya. Tunggu dulu ya, saya coba tahan dulu karena kayak infeksinya nggak terlalu heboh lah, masih bisa lah, coba mudah-mudahan kita tanpa antibiotik bisa nih. Itu ternyata bisa juga tuh gitu ya, memang ya kasus by kasus ya, cuman ya itu balik lagi ternyata bisa juga tuh anak tanpa antibiotik walaupun kesan labnya itu bakterial. Jadi itu artinya bahwa anak itu paling banyak penyebabnya adalah virus, jangan sembarangan memberikan antibiotik. Nah, ini penting sama terkait memang isu yang lagi happen belakangan ini sampai sekarang ya dok. Kalau kita nonton update-annya, baca beritanya itu masih, wah, ayah bunda pasti masih panik mana musim bapil sekarang dok. Gimana dong ini makin panik. Oke, ini banyak banget teman-teman. Ini pertanyaannya ke dokter Ria malam hari ini seru banget. Nah, aku ingin kasih tahu nih informasi menarik. Kalau dokter Ria sudah bisa teman-teman kunjungi langsung, tapi video call nih. Jadi teman-teman bisa, ayah bunda, mama papa bisa konsultasi kalau misalnya ada urgensi, nggak sempat ke rumah sakit, atau memang ada pertanyaan yang mau disampaikan ke dokternya, boleh banget. Dokternya sudah berpraktek online di YesDoc, caranya gampang. Nanti teman-teman boleh install aplikasi YesDoc di Play Store atau App Store. YesDoc, YesDoc. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Oke, kalau udah, nanti teman-teman kita cek ya nama dokternya udah ada belum ya. Gampang banget. Jadi kalau udah ada, teman-teman tinggal klik aja huruf yes yang di tengah. Lalu kita cari nama dokter Ria, semua dokter, kita coba klik ya dokter Ria. Ketik aja Ria. Ria Yohanita.
Oke. Nah, bener ya dok fotonya yang ini? Oh iya, benar-benar. Oke, kita coba klik. Oke, jadi ayah bunda, mama papa dan teman-teman ini dokter Ria udah tersedia jadwalnya di sini. Bisa langsung nanti booking jadwalnya video call dan langsung ketemu by video call. Jadi enak banget, mudah, private dan pasti terjamin apa ya pertanyaannya bakal dijawab melalui Yes Doc. Nah, sekarang aku akan kirimin link untuk prakteknya dokter Lia yang teman-teman bisa simpan. Jadi ini linknya, boleh disimpan ya. Nah, spysdoc.com/Ria Yoadita. Kalau teman-teman klik link itu akan langsung bisa booking jadwal dokternya sekarang. Jadi ini so sorry banget ya dokter kalau dokter scroll lagi nih banyak yang sapa-sapa. Terima kasih dokter Ria. Banyak pertanyaan dok. Kita nggak bisa jawab semuanya ya karena keterbatasan waktu kita. Ini ada dari siapa nih tadi dok? Dari Maria. Terima kasih ya dok. Ini. Oke, terus ada pertanyaan lagi dari siapa nih tadi ya? Dari Kak, aduh banyak banget nggak bisa kita uh, sampaikan sekarang. Nah teman-teman yang nggak sempat terjawab pertanyaannya, silahkan install YesDoc dan booking jadwal dokternya di YesDoc. Begitu. Dok, terakhir dok, banyak banget mitos fakta apalagi seputar anak dok. Untuk para ayah bunda yang baru atau yang sedang mempersiapkan kelahiran, apa tips dari dokter apa ya menghadapi isu-isu yang sekarang tuh memang buat ayah bunda tuh panik. Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua dok? Yang paling penting. Maaf, tadi keputus, Mbak Ivo. Tips apa, Oke, Mbak? ini kan lagi happen banget nih dok, orang tua panik gara-gara updatean seputar anak berita obat gagal ginjal akut. Nah, dari dokter sebagai dokter spesialis anak, apa tips yang harus dokter orang tua lakukan untuk menghadapi mitos fakta itu? Gimana cara memilih supaya benar, oh ini mitos, ini fakta, apa yang harus mereka lakukan dok? Ya, kalau untuk memilah-milah mitos atau fakta, tentunya kita harus menanyakan kepada orang yang memang mengerti di bidangnya. Sama seperti saya, misalnya, saya tidak mengerti mengenai ekonomi, maka saya akan menanyakan kepada pakar ekonomi atau yang memang mengerti di bidangnya. Atau saya tidak mengerti tentang komputer, akan saya tanyakan kepada orang yang mengerti komputer di bidangnya begitu. Sama, Ya. jika mama papa butuh tahu mitos atau fakta, maka tanyalah pada tenaga kesehatan yang memang berkecimpung di bidangnya seperti itu. Jadi Iya, jangan sampai kita merugikan anak-anak kita dengan ketelan betul. mitos gitu. Betul, iya. Karena dari zaman dulu sampai sekarang mitos itu masih ada dan banyak yang masih percaya ya dokter ya. Benar Oke, banget. dokter ya, teman-teman, apa-apa ya Bunda, terima kasih. Udah banyak, nggak banyak, udah lumayan banyak ya dok yang kita tadi sampaikan mitos faktanya. Semoga sharingnya malam ini menambah informasi mama papa ya Bunda, jadi lebih semangat, lebih nggak panik lagi untuk menjaga anaknya di kala saat ini. Nah dokter ya, terima kasih banyak untuk waktunya. Waktu kita udah habis dok, dokter boleh pulang, hati-hati di jalan. Kayaknya masih di klinik, masih di rumah sakit. Teman-teman semua, makasih udah join live. Kita ketemu lagi di live Dikdok episode 36 minggu depan. Sampai ketemu. Thank you semuanya. Sehat-sehat. Dadah.